Analisa XAU untuk Jumat tanggal 22 Agustus. Ya, ini masih berlawanan ya. Walhasil ini sebenarnya ranging big time frame ya. Karena konfirmasinya pasti banyak kalau lagi ranging big time frame ya. Yang tadinya kita kira ini chain of character, tiba-tiba dia balas chain of character lagi ya. Sini dan dia bikin lagi chain of character yang baru dan ini akhirnya jadi endorsement. Nah, dia balas lagi dengan chain of character di sini. Tapi breakout pullback entry violet ya. Yang harusnya mouse-nya mati. Nah, yang harusnya dia bikin chain of character di area ini malah hanya di respect sedikit ya, cuman di respect sedikit terus dia balik lagi dan ini kayaknya mau bikin endorsement ya. Jadi yang ngebuy di sini bisa jadi benar dia respect, tapi bisa jadi juga kalian cuma dijebak di area endorsement ini karena untuk valid uptrendnya itu belum ada boss break of structure. Tadinya dia mau bikin break of structure di area ini tapi gagal naik ya, dan dia balik lagi. Dan yang turun juga dia gagal break dari support ini ya. Di sini ranging middle time frame ranging ya. Kurang bagus area ini buat entry buy ataupun entry sell. Ini cuma jadi makanan liquidity ya kawan-kawan. Nah, berlawanan dengan dua titik entry ya. Nah, di sini masih ada satu sebenarnya. Bentar. Nah, di sini masih ada satu. Ini area fair value gap ternyata ya. Baru kelihatan nih. Setelah 2 kali di respect, kita nggak sadar-sadar ya. Kalau ada yang sadar mungkin sudah entry buy di sini. Ternyata ini area fair value gap. Oke ya. Tapi ini udah nggak fresh nih, udah 2 kali disentuh. Ini juga udah 2 kali. Ya, ini area supply dari resisten yang ini. Jadi resisten menciptakan supply di area ini. Support menciptakan demand di area fair value gap yang ini. Dan support ini tercipta dari support sebelumnya. Support sebelumnya membuat demand di area sini. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau big time frame lagi ranging begini, sebenarnya kita perlu marking area yang masih fresh, bukan area yang udah sering disentuh kayak gini. Karena bisa jadi saat dia balik lagi kita sell, ternyata di break ke atas. Dan ini juga sama, saat kita buy ternyata dia break ke bawah, kita recovery buy lagi dia break lagi karena sudah kesentuh ya. Kalau udah kesentuh kayak gini udah nggak terlalu bagus. Minimal ada reverse, akan ada retest. Nah, retest itu akan jadi penentu. Kalau kita hoki kita bagus ya, dia masih respect dengan area ini. Tapi kalau hoki kita nggak bagus, dia break ke bawah. Jadi kita dimakan stop lossnya. Nah, kalau mau aman, kita ambil area yang masih fresh di sini 14 sampai 16 dan untuk sell 57 sampai 61 ya. Tapi 5761 ini juga bahaya. Kalian bisa lihat di sini sudah 2 kali sentuhan. 1 2 ya. Kalau dia naik lagi ke sini akan jadi sentuhan yang ketiga. Nah, itu di antara tuh, antara TP atau SL ya. Atau dikasih TP cuman pendek terus dia naik lagi. Yang aman itu nunggu di sini. 66 69 ya. Walaupun kalian anggap ini jauh, tapi di dalam XAU USD tidak ada yang mustahil. Karena bisa jadi pergerakannya tiba-tiba jadi panjang ya, kayak gini nih. Pergerakannya bisa tiba-tiba panjang. Siapa yang sangka ya, bisa tiba-tiba panjang begini. Ya, di XAU nggak bisa kita
analisa dengan technical terus kita berpatokan 100% mengikuti analisa kita, nggak kayak gitu konsepnya. Terkadang analisa kita secara technical terkadang di respect, terkadang technical nggak di respect. Ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu untuk scalping ya. Untuk scalping. Kalau pindah lagi ke M15, terlalu banyak konfirmasi ya. Sekarang dia buat lagi nih, setelah nyentuh fair value gap, dia buat lagi konfirmasi break and retest trend line. Nah, jadi agak bahaya ya. Area entry sell di sini ya, naik sampai trend line, bisa jadi nanti balik lagi dia ke bawah ya. Jadi terlalu pendek, situasinya terlalu pendek gitu. Pas entry di sell di area sini, di area alchemist turun ternyata nggak jauh, ada fair value gap. Mau buy di area fair value gap udah salah juga, udah disentuh ya, udah 2 kali nih, yang kedua kali ini. Jadi ya kalau di M15 ini bukan FVG nih, nggak kelihatan kayak FVG karena apa namanya, warna-warni ya. Oh enggak, ini satu warna nih, ada merah, merah sama merah ya, masih valid, disebut fair value gap. Kalau di M30 lebih kelihatan hijau sama hijau gitu, lebih valid kelihatan FVG-nya di M30. Nah, kita akan analisa lagi ya penurunannya. Kalau emang dia bisa break dari support ini ya, akan ada analisa terbaru dari admin ya. Mungkin di sesi akhir-akhir sesi Asia atau mendekati sesi Eropa akan ada pergerakan baru ya. Kalau kita lihat dari SK System untuk M15, penurunannya ini sudah habis. Nah, habisnya di sini ya. Dia udah capai TP2 dari ekstensi, makanya dia balik. Nah, biasanya kalau dia capai TP2 dari ekstensi atau dia capai TP3 dari ekstensi, akan ada yang namanya wall correction level. Ini TP2 ekstensi dan ini TP3 ekstensi. Nah, biasanya kalau ada dia nyentuh TP2 atau dia nyentuh TP3, akan ada WCL. WCL itu koreksi tapi panjang ya. Koreksi panjang. Nah, ini WCL-nya nih yang naik, koreksi panjang. Nah, biasanya kalau ada WCL, admin nggak berani kirim signal sell karena area SBR, support become resistant yang ini, dan di sini juga ada area supply 1 ya. Di sini ada area supply. Biasanya supply dan SBR itu akan di break sama dia kalau dia lagi WCL. Dia nggak di respect. Dan yang dia kejar biasanya mentoknya sampai di resisten ini baru dia balik. Atau dia akan kejar resisten yang ini kalau lagi WCL. Jadi antara dua resisten ini yang dia kejar. Setiap dia membuat wall correction level. Jadi setelah capai target kedua dari ekstensi akan ada koreksi panjang. Nah, terjadi di M15 ya. Udah capai target, WCL, udah clear berarti penurunannya. Terus saat naik juga dia membuat setup SK system di M5 tapi bukan M15. Di M15 kalau kalian lihat ya, ini sebenarnya ada hitungannya di SK system. Nah, kalau dihitung dari SK system, Fibo ekstensinya di sini yang di respect. Nih ya. Ini TP2 di respect tapi nggak ada WCL dan dia ngejar TP3 di atas. Nah, biasanya kalau ngejar TP2 nggak ada WCL, TP3-nya pasti ada WCL. Dan di M5 udah clear, capai target ekstensi, kemudian dia WCL. Nah, WCL yang panjang ini dibarengi pas dengan news. Di M15 tadi, WCL-nya naik, dibarengi news, jadi naiknya kencang. Di M5, sama juga, pas
WCL pas berpas-pasan dengan news, jadi turunnya kencang. Nah, setelah WCL itu apa yang terjadi? Biasanya setelah WCL dia akan ranging. Dan terjadi akhirnya ya. Tadi waktu admin live di admin live di TikTok tadi, admin udah disclaimer. Biasanya setelah WCL akan ada ranging. Ranging itu buat menentukan arah baru, tapi nggak cepet-cepat dia nentuin arah baru gitu. Dia akan pimpong kita ya, naik turun nggak jelas. Nanti setelah ranging ini baru nanti akan dia ciptakan tren yang baru ya, arah yang baru, ada break of structure, ada chain of character. Nah, baru ketahuan kalau chain of character dan break of structure-nya ke atas berarti dia mau uptrend, tapi kalau chain of character dan break of structure-nya ke bawah berarti dia mau lanjut downtrend. Nah, saat dia naik ini sebenarnya udah chain of character ya, tapi karena naiknya ini WCL jadinya nggak jelas setupnya. Orang kira pullback untuk entry buy di area ini ya, dikira trader oh ini udah break pullback nih entry buy, ternyata mentok balik lagi ya. Jadi yang set B sia-sia semua gitu, sell di sini set B balik lagi ke atas makan set B. Yang buy juga sama, pas dapat entry buy di sini terus set B berharap mau naik jauh, ternyata balik lagi sini, bolak-balik terus dia. Solusinya gimana? Solusinya ke depan kita tinggal nunggu setup yang pasti ya di area sini. Kalau area ini ke break ke bawah, berarti konfirmasi di penutupan market hari Jumat dia akan downtrend, akan turun. Tapi kalau misalkan dia break dari resisten ini ya berarti valid boss ya. Kalau dia break dari sini bukan boss tapi chain of character, tapi kalau dia break dari sini berarti akan jadi boss karena chain of characternya sudah ada satu, tinggal nunggu break of structure-nya ya. Kalau mau cari yang valid nih nunggunya agak lama sih. Dan untuk M5 ya, ini kan lagi turun, kita lihat kalau di M15 belum ada setup SK system yang dia buat. Kalau di M5 udah kelihatan sih. Untuk M5, nah ini dia. Ini kena nggak retracement? Ini kena. Berarti secara ekstensi penurunannya sampai di sini ya. Dari sini ke sini, terus ke sini. Udah habis juga ya. Penurunannya habis lagi nih. Nah, nyentuh dia TP kedua walaupun cuman pas di garis, tapi ini udah valid dia nyentuh TP2 ekstensi. Jadi dia naik lagi nanti. Naik lagi bisa diukur nggak? Bisa ya. Tapi ini baru untuk M5. Nah, untuk M5, untuk M15 belum, M5 sudah. Kemungkinan dia naik lagi ya sampai sini, naik sampai sini terus turun lagi, atau kalau dia bisa break dari TP2 ekstensi dia akan kejar yang TP3, jadinya begini nanti ya. Ini ada 3 blok TP1 TP2 TP3 nih di ekstensi. Nah, ada potensi pergerakannya seperti ini. Sini ya, kalau sampai TP1 dia kena trendline alchemist terus dia balik ya udah, yang ini tinggal nih, udah nggak kepake. Dia berarti akan ke bawah. Tapi kalau dia mampu break ke atas, balik lagi di sini, dia akan ngejar yang ini. Gitu. Baru dia WCL panjang ke bawah. Tapi kalau TP2 nggak ada WCL, wall correction level, berarti dia akan balik lagi putar haluan dan dia akan ngejar TP3 di atas, baru dia WCL panjang ke bawah. Itu buat M5 ya. Buat M15 masih ambigu nih setupnya. Setup kalau ranging begini mau dihitung dengan technical agak sulit ya. Alchemy saja bisa dipimpong di area ini.
Nah, untuk alchemis nih. Ya, kalau di M5 malah dari sini mulainya. Ini dari sini mulainya alchemis. Untuk entry cell. Kalau M15 alchemisnya pindah. Mulainya dari sini. Nah, ini tinggal kita lihat aja nih. Dia respect apa enggak. Kalau dia respect, ya, otomatis dia akan turun tambah jauh. Tapi kalau dia nggak respect, dia balik lagi ke dalam trend line, berarti dia akan naik tambah jauh, ya. Jadi pergerakan di sini sebenarnya kita belum bisa analisa pastinya dia mau kemana, ya. Karena ini ranging big time frame nih. Middle time frame, bukan big time frame tapi middle time frame. Area tengah. Ini mau dihitung dengan teknikal agak rumit, ya. Kecuali kita pakai big time frame, kita bisa dapat area yang hitungan yang pasti, ya. Kalau kita pakai big time frame 1 jam misal. Nah, 1 jam ini chain of character dan ini demand yang dia respect, kemudian dia terbang, ya. Kemudian dia terbang, tapi dia gagal di sini, ya. Harusnya naik terus bikin chain of character. Terus dia balas lagi dengan chain of character di sini, ya. Dia balas dengan chain of character, terus dia bikin break of structure, tapi kalau dia pullback belum bisa entry sell. Entry sell-nya harusnya setelah dia makan endorsement, ya. Kalau dalam SMC ICT seperti itu, biasanya mereka nunggu endorsement dulu baru mereka entry sell. Jadi ya yang naik ini dia naik untuk sapu liquidity, ya. Kalau dia buat area endorsement di sini. Nah, endorsement. Jadi mereka akan entry sell dekat-dekat area ini, ya. Dapat FVG-nya pasti ada di area sini. Kalau pindah ke time frame yang lebih kecil. Jadi mereka biasanya entry sell-nya mulai dari sini, orang ICT nih. Nah, berharap TP-nya di sini TP1 dan ini jadi TP2 untuk entry sell, ya. Tapi itu terlalu panjang buat intraday, ya. Tapi kalau buat scalping sih turun sampai di sini udah bisa TP1, ini jadi TP2. Untuk intraday ini TP1, ini TP2. Untuk swing belum. Kalau swing, admin lebih sarankan kalian swing buy. Jadi tunggu sampai benar-benar ekstensi di H4 ini capai target baru kalian entry buy. Nah, kalau H4 ekstensinya dihitung mulai dari sini nih. Sini ke sini, terus ke sini. Nah, untuk H4 sendiri dia baru capai target pertama di sini. Ya. Kalau buat swing sell harusnya kalian udah ambil entry sell di atas sini. Ya, waktu dia setelah chain of character terjadi, dia ada yang pullback, dia ambil dulu endorsement, ya. Bikin endorsement dulu, sapu liquidity baru dia turun. Nah, terjadi juga sama dengan yang ini, ya. Chain of character di sini sapu endorsement baru dia turun. Di sini juga sama, endorsement, sapu liquidity turun. Ya, kalau ICT cara markingnya kayak gitu. Jadi dia chain of character, pullback, nggak langsung entry sell, tapi tunggu dia sapu dulu resisten ini buat sapu liquidity, ya. Dia bikin endorsement dulu, baru mereka entry sell-nya di atas. Kemudian bisa dapat TP yang maksimal. Nah, untuk H4, walaupun ada yang swing sell, ya sebenarnya nggak masalah. Cuman tidak disarankan kalau untuk XAU USD karena setiap tahun XAU USD itu naik. Harga emas itu selalu naik, cenderung naik setiap tahun. Jadi paling bagus swing itu buat swing buy aja. Untuk swing buy paling bagus tunggu dia kesini lagi ke 3200-an yang di bawah ini, ya. Nah, jadi kalian sudah dapat kisi-kisinya, ya.
Kalau mau entry buy minimal di sini. Kalau di sini masih berpotensi dia akan break lagi ke bawah di TP1 ekstensi. Tapi kalau TP2 itu biasanya pembalikannya panjang, wall correctionnya panjang. Sedangkan yang M15 saja udah berasa ya, kalau kita entry buy saat WCL di M15 saja udah berasa TP-nya panjang. Apalagi kalau kita entry-nya pas WCL terjadi di H4 dan H1, itu biasanya WCL-nya panjang banget kayak gini kan. Ini penurunannya nyentuh target ekstensi, dia WCL nih yang naik ini panjang ya kalau di big time frame. Jadi bagusnya kayak gitu. Tunggu dia capai TP2 atau paling bagus lagi tunggu dia semakin murah di bawah sini. Begitu capai TP3 itu WCL-nya ke atas tuh panjang. Jadi wall correction level itu yang akan giring kalian sampai bisa take profit maksimal buat swing. Nah, kurang lebih seperti itu kawan-kawan ya. Ini untuk hari Jumat ya. Hari Jumat biasanya setiap penutupan market dia akan ninggalin jejak yang ambigu gitu. Jadi market retailnya akan bertanya-tanya untuk Senin dia mau kemana gitu kan. Nah, nggak masalah. Ada yang bilang dia mau turun benar, ada yang bilang dia Senin nanti mau lanjut naik benar juga. Karena market ini bergerak secara fraktal, jadi kalian mau analisa pakai teknikal apapun, hasilnya beda-beda, tapi semua benar. Hanya tinggal tergantung marketnya aja lagi, ya. Biarkan market yang berbicara, dia maunya kemana sih. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kita balik lagi ke M15 ya. Jadi kita akan yang scalping tetap fokus pada scalpingnya, yang intraday fokus pada intradaynya, dan yang swing fokus pada swingnya masing-masing. Nah, untuk M15 ya, dia mau coba lagi masuk ke dalam trendline. Kalau dia bisa masuk, berhasil break dengan body candle, break ke dalam, ya berarti konfirmasi ini uptrend, dia akan terbang. Tapi kalau misalkan dia cuma ninggalin shadow di area ini, ya berarti dia akan turun lebih dalam. Ya, jadi kalau market lagi ranging kayak gini, ya kita nggak bisa benar-benar pastikan dia gerakannya mau kemana. Bisa jadi dia turun tapi nggak jelas, naiknya juga nggak jelas. Dianalisa secara teknikal bisa lebih potensi gagal daripada benernya. Ya, mau pakai teknikal apapun ya, mau ICT, SMC, S&D Price Action ya, semua pasti kemakan fake di area yang lagi ranging kayak gini nih, ranging big time frame nih, middle time frame. Lebih parah lagi ranging big time frame yang kayak gini nih ya. Nah, ini ranging big time frame nih ya, chain of karakternya banyak, larinya di situ-situ aja gitu. Nah, middle time frame-nya yang ini, larinya juga sama di situ-situ aja. Jadi banyak retail yang kegocek kalau market lagi ranging tuh, karena setup yang pastinya tuh nggak benar-benar di respect. Kadang-kadang fair value gap di break, terus dia berubah jadi inverse fair value gap, dan kalau kita nggak pasang SL, breaknya tuh cepat biasanya ya. Jadi dia langsung libas gitu. Kalau equity kita kecil ya dia libas sampai MC ya. Jadi trading ini teman-teman cuma perlu jaga money management aja. Jadi dihitung modalnya ya. Kalau modal saya nih harus dihitung kemungkinan terburuknya, jangan kemungkinan terbaiknya gitu. Kemungkinan terbaiknya saya nih kalau depo sekian bisa jadi berapa, nah, itu konsep yang keliru. Kalau saya depo sekian saya bisa nahan stop loss berapa kali, itu yang benar. Jadi yang dipikirkan tuh kemungkinan terburuknya dulu ya. Kalau mau selamat tuh kemungkinan terburuknya dulu yang dipikirkan buat entry. Jadi ini industri yang bisa dibilang terlalu berbahaya ya, apalagi buat pemula. Harus lebih banyak forward test dan back test kalian ya. Dan buat profesional aja
Orang yang udah tahu cara marking area, tahu arah entry-nya, tahu arah trennya aja masih kena libas ya. Apalagi masih pemula terus langsung bermain lot-lot gajah. Nah, itu nggak disarankan banget. Oke ya teman-teman, analisa kita cukup sampai di sini dulu. See you next video. Nanti kita akan ketemu lagi di hari Senin. Assalamualaikum.